Kebiasaan orang sukses. Anggap saya adalah Mel Robbins yang sedang berbicara. Jika kamu berharap untuk mencapai tujuanmu, jika kamu berharap untuk mencapai potensimu, jika kamu berharap mimpimu menjadi kenyataan, apa yang akan saya jelaskan padamu adalah misi yang sangat penting. Kamu harus menjadi ahli dalam visualisasi. Pelajari baik-baik untuk dapat merubah seluruh hidupmu. Bagi kalian yang merasa seperti apa yang dia bicarakan, saya tidak mendaftar untuk semacam meditasi atau hal-hal spiritual di sini. Jangan khawatir, di sini Mel Robbins akan menjelaskan semuanya. Selalu ada sains dan penelitian yang terlibat dalam segala hal yang saya bicarakan cara. Jadi visualisasi adalah keahlian yang luar biasa powerful. Kamu mungkin pernah mendengar tentang hukum tarik-menarik atau law of attraction. Kamu mungkin pernah mendengar kata visualisasi. Kamu mungkin pernah mendengar kata manifesting atau mewujudkan. Saya menyebutnya dengan melihat tanda-tanda atau signs. Otakmu memiliki sistem di dalamnya. Ini adalah istilah teknisnya yang disebut reticular activating system. Ini adalah jaringan neuron. Semua yang ada di otak kita adalah jaringan neuron. Tahukah kamu apa tugas dari reticular activating system atau sistem pengaktif retikuler? Itu adalah sistem filter. Ini pada dasarnya adalah sistem yang mengizinkan informasi tertentu di otakmu dan menghalangi informasi lainnya. Dan ayo tebak siapa yang memprogram filter itu? Kamu yang melakukannya. Kita yang melakukannya. Kitalah yang memprogram filter tersebut. Dan begitu juga orang-orang dari masa lalumu. Dan jika kamu terus-menerus merasa tidak menyenangkan, coba tebak. Pengaktif retikulermu berjalan sepanjang hari dan akan menunjukkan setiap bukti yang membenarkan keyakinan negatif yang kamu miliki. Jika kamu berpikir bahwa seseorang tidak menyukaimu di tempat kerja, sistem pengaktif retikuler atau filter itu akan benar-benar mencari bukti tersebut untuk mengkonfirmasi keyakinan itu sepanjang hari. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita memiliki masalah dengan politik di negara ini. Inilah mengapa ada sesuatu yang disebut konfirmasi bias. Konfirmasi bias berarti pikiranmu suka membaca hal-hal yang kamu setujui, karena membaca hal-hal yang kamu setujui mengkonfirmasi filtermu. Mengapa kita memiliki sistem pengaktif retikular? Ada alasan yang sangat penting mengapa kamu memiliki ini. Alasan mengapanya adalah jika otakmu membiarkan semuanya. Pernahkah kamu melihat halaman Facebook? Pernahkah kamu memperhatikan berapa banyak kata yang ada di dalam halaman Facebook? Dan ada iklan di sini, ada iklan di sini, muncul lagi di sini, muncul di atas sana dan semua ini ada di sini. Jika otakmu mengambil semuanya dengan nilai yang sama, kepalamu akan benar-benar meledak dari bahumu. Otakmu akan meleleh. Jadi sistem pengaktifan retikular akan melindungi otakmu dengan memfilter informasi dan membiarkan hal-hal yang disetujui saja. Jadi, itulah alasan ilmiah dan perintah mengapa kamu harus sibuk memprogram ulang hal tersebut. Karena sekarang kita akan berbicara tentang visualisasi. Dan bagaimana kamu menggunakannya untuk mulai memprogram ulang sistem pengaktif retikuler di otakmu sehingga otakmu mulai melihat peluang. Otakmu mulai menemukan bukti bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Otakmu mulai menemukan hal yang kebetulan sehingga kamu bisa membuat momentum. Dan itu dimulai dengan visualisasi. Jadi, ketika kamu sudah menentukan tujuanmu, kamu sudah menuliskan semua tujuanmu ini kan? Saya ingin kamu menuju ke masing-masing itu dan saya ingin kamu melakukan latihan visualisasi. Dan inilah cara bagaimana kamu akan melakukannya berdasarkan sains karena ada cara tertentu yang harus kamu lakukan berdasarkan sains. Ada dua metode atau langkah yang bisa dilakukan. Jika tujuanmu adalah meningkatkan harga dirimu, saya ingin kamu memvisualisasikan seperti apa hidupmu dan bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri ketika harga dirimu meningkat. Ada dua hal yang harus kamu lakukan ketika visualisasi. Memikirkan dengan sadar tentang energi positif yang akan kamu rasakan. Aku akan merasa bahagia. Aku akan merasa bahagia. Aku akan berdiri lebih tinggi. Saya akan sangat bersyukur bahwa saya membuat perubahan ini.
Oh, ternyata aku di sana, di tempat kerja, dan saya mengangkat tangan. Luar biasa. Aku membagikan ideku. Aku di sana. Saya mendapatkan promosi. Aku di sana. Meminta kenaikan gaji. Aku di sana. Baru saja mendapatkan pelanggan lain ke bisnisku. Itu aku, dan aku sudah kembali ke sekolah. Aku merasa sangat baik dengan diriku sendiri. Aku merasa berenergi untuk melakukan kebiasaan orang sukses ini. Wow, ketika kamu melakukan itu, inilah yang sebenarnya terjadi di otakmu. Ini adalah bagian sains yang keren. Kamu melatih otakmu untuk memiliki filter yang sama sekali berbeda. Kamu tahu, otakmu dan otak saya tidak mengetahui perbedaan antara apa yang benar-benar terjadi padamu, dan hal-hal yang kamu bayangkan yang terjadi padamu. Biarkan saya mengatakan itu lagi. Otakmu tidak tahu perbedaan antara hal buruk yang benar-benar terjadi padamu, memori nyata yang kamu memiliki, dan memori imajinasi yang kamu buat. Otakmu akan mengalami seperti apa yang kamu visualisasikan, seperti kamu pergi ke gym, kamu membayangkan betapa bahagianya perasaanmu saat melakukannya. Kamu membayangkan mendapatkan kenaikan gaji dan betapa bangganya perasaanmu. Ketika kamu memvisualisasikan dengan cara yang saya ajarkan, itu mengkodekannya sebagai memori yang nyata. Dan itu hal yang sangat penting. Karena ketika kamu mengkodekannya sebagai memori yang nyata, itu mengubah sistem filter atau sistem pengaktif retikulernya. Dan inilah yang kami ketahui berdasarkan penelitian. Semakin kamu memvisualisasikan hal-hal tersebut, akan semakin besarnya kepercayaan dirimu, akan lebih besar jaminan yang akan kamu miliki tentang itu. Dan inilah hal yang sangat keren. Semakin banyak kamu melakukan ini dengan tujuanmu, kamu bangun setiap hari dan kamu visualisasikan saja, sampai butuh 30 detik untuk merasakannya dengan penuh ekspresi. Kamu membayangkan mengalami hari yang menyenangkan di sekolah. Kamu membayangkan membuang kepanikanmu dan betapa bangganya kamu nanti. Dan apa yang dicanangkan dan dibuktikan oleh penelitian adalah hanya dengan memvisualisasikan dirimu sedang melakukan sesuatu, sebenarnya itu membantumu mengembangkan dan meningkatkan kemampuanmu, sama seperti jika kamu benar-benar melakukannya. Jadi ada bukti berdasarkan penelitian bahwa visualisasi membantumu membangun keterampilan. Dan akhirnya, hal lain yang sangat penting adalah semakin kamu melakukan ini, apa yang kita ketahui berdasarkan penelitian adalah alasan mengapa kamu mulai mempercayai apa yang kamu pikirkan adalah karena kamu memprogram ulang otakmu. Kamu mengubah jaringan neuron yang bertindak sebagai filter. Dan semakin kamu benar-benar percaya pada dirimu dan kamu mulai berpikir dan membayangkan dirimu berbicara, maka kamu akan menjadi semakin percaya diri, semakin banyak skill yang kamu bangun, dan kamu benar-benar akan melakukannya. Dan kemudian, daripada mencari semua alasan untuk tidak berbicara ketika kamu duduk dalam rapat, kamu akan mencoba berbicara. Karena kamu akan mengubah filter, kamu akan mencari peluang. Beginilah cara kerjanya. Inilah sebabnya mengapa ini sangat penting. Jadi, hari pertama, saya ingin kamu memeriksa semua tujuan yang telah kamu tetapkan. Dan saya ingin kamu setiap hari selama 30 hari ke depan, kamu akan menggunakan 30 detik untuk impian yang layak kamu dapatkan selama 30 detik. Oke, kamu akan menutup matamu, dan kamu akan memvisualisasikan seperti apa kehidupanmu ketika kamu telah mencapai tujuan keuanganmu tahun ini. Bagaimana rasanya ketika ke bank dan melihat saldo itu? Bagaimana rasanya bisa menulis cek itu dan membawa anak-anakmu ke Disney World dengan uang yang kamu hasilkan? Bagaimana rasanya bisa menyewa tempatmu sendiri atau meletakkan uang muka untuk rumah yang selalu kamu impikan? Bagaimana rasanya bisa menabung uang cukup banyak sehingga kamu dapat keluar dari pekerjaan yang kamu benci dan memulai bisnis, karena kamu harus mencapai tujuanmu? Rasanya sangat enak, begitulah rasanya. Dan saya ingin kamu menikmati itu karena apa yang kamu lakukan saat mau visualisasikan adalah memprogram ulang sistem pengaktifan retikularmu. Yaitu sistem neuron, jaringan yang bertindak seperti filter di otakmu, sehingga itu melihat peluang yang dapat membantumu membuktikan bahwa kamu percaya diri,
bahwa kamu mampu, bahwa kamu dapat melakukan ini, daripada semua hal-hal yang tidak penting yang kamu pikirkan sekarang. Jadi kesimpulannya adalah program ulang otakmu, itu dulu ya guys. Semoga artikel ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys untuk menerapkan kebiasaan orang sukses ini di dalam kehidupan sehari-hari. Gak banyak kok, cuman satu aja. Sampai berjumpa pada artikel selanjutnya.